Halo Trieners, balik lagi di Not Net Not. Nah, terima kasih telah mengklik video ini. Bagi kalian yang baru bergabung, tolong dong subscribe dulu, oke? Selamat datang dan enjoy. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dunia ini masih banyak menyimpan misteri yang tabu dan asik untuk kita tahu. Oke, siapa di sini yang suka musik genre grunge? Kalau kalian ada yang suka musik grunge, tentu pastinya kalian tahu dengan yang namanya Kurt Cobain. Ya, Kurt Cobain adalah seorang legendaris di dunia grunge, dunia musik bergenre grunge yang menggawangi Nirvana. Nama asli dari Kurt Cobain adalah Kurt Donald Cobain, atau familiar kita sebut dengan Kurt Cobain. Kurt Cobain sendiri adalah pentolan dari grup musik grunge yaitu Nirvana. Lahir pada tanggal 20 Februari tahun 1967. Penyanyi sekaligus musisi yang lahir di Aberdeen, Washington, Amerika Serikat. Cobain sendiri dikenal sebagai sosok pendiam, coy. Temperamen dan juga emosional. Katanya nih, coy, karena doi frustasi, maka dia terjun di dunia musik. Karena menurut dia itu musik bisa mengekspresikan rasa marah, sedih, ataupun senang. Bagi Cobain, bahkan si Cobain ini pernah ngajak duel X-Rose atau vokalisnya GNR, duel di atas panggung. Barbar coy, emang Cobain ya. Ya gitulah. Dalam setiap aksi panggungnya pun, selesai manggung dia suka ngancurin barang, baik itu drumnya, gitarnya. Bahkan dia sendiri suka berpikiran kalau dia membenci dirinya sendiri gitu. I hate myself, kata dia. Saya benci diri saya sendiri. Nah, karena frustasi inilah dia menuangkan isi pikirannya di lagu-lagunya dia. Nah, bahkan dia sendiri seperti mewakili fans-fansnya dia yang emang frustasi juga, coy. Ya kayak dia dewanya gitulah. Mungkin gak banyak orang yang tahu seluk-beluk tentang kehidupan sang legenda, coy. Karena doi itu introvert, penyendiri, pendiam. Saking pendiamnya dia itu ya mengekspresikannya lewat musik. Ya sampai dengan kematian dia, gak banyak orang yang tahu tentang kehidupan Cobain. Nah, pada tahun 1994, coy, Cobain ditemukan tewas bunuh diri. Tapi bunuh diri ini banyak kontroversinya, coy. Banyak misterinya, coy. Belum ada orang yang mengait-kaitkan bahwa Cobain itu pernah ikutan organisasi Illuminati. Itu udah gak bener, coy. Kata orang-orang yang syirik itu, Cobain itu mati karena dibunuh orang-orang yang menganut paham Illuminati karena Cobain pengen keluar dari Illuminati itu, coy. Itulah gosipnya, tapi gosip itu, coy. Benar atau enggaknya kalian tulis di kolom komentar, oke? Ada kejanggalan-kejanggalan dari kematiannya Cobain, coy. Kejanggalan-kejanggalan itulah yang akhirnya istrinya, Courtney Love, menyewa sang detektif untuk mengungkap kebenaran kematiannya. Apakah dia dibunuh ataukah dia emang bunuh diri beneran. Karena saking penasarannya, bininya Courtney Love menyewa detektif swasta, coy, buat menyelidiki ini, coy. Siapa tahu dia emang dibunuh. Setelah Cobain ditemukan tewas, banyak sekali fans-fansnya dia di seluruh dunia. Bahkan ada yang bunuh diri, coy. Gila, saking fanatiknya, coy, fansnya dia itu. Bahkan mereka rela bunuh diri sebagai rasa empati terhadap sang legenda, coy, yaitu Cobain. Masa kecil dan remajanya, sejak usia balita, Cobain udah main alat musik. Aduh, bayangin, coy, di usia 4 tahun dia udah bisa menciptakan lagu, coy. Gua usia 4 tahun itu ya baru belajar. Ya jajan, nah nangis lah.
dia udah bisa menciptakan lagu coy, gila. Tapi ya namanya juga lagu anak-anak, ya abis ke taman nyiptain lagu, abis berantem sama temen yang nyiptain lagu mungkin gitu. Usia 9 tahun bokap sama nyokapnya cerai coy. Wah, makin suram aja, makin depresi aja coy kehidupan si Cobain. Bahkan dia malu sama temen-temennya di sekolah, dia suka dicengin, wah Cobain orang tuanya cerai gimana bla 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 bla. Akhirnya dia saking frustasinya dia ekspresikan ke musik gitu coy. Kalau kita nih dibully sama temen, ya paling ngebully balik. Ya Cobain itu kok nyampe ngebully balik, bisa bertengkar. Gila coy. Band-band yang sering dia denger waktu itu adalah The Beatles dan The Ramones. Dua band itu yang menginspirasi Cobain untuk berkarya coy. Kasih di masa muda. Ceweknya si Cobain itu banyak menginspirasi musik-musiknya dia, lagu-lagunya dia coy. Seperti Tracy Merender, About a Girl. Lo tau kan? Kalau nggak tahu tulis di kolom komentar coy. Atau si Toby File dalam lagu Aneurysm. Bener nggak sih? Aneurysm. Baru tahu kan? Tulis di kolom komentar coy. Gue juga baru tahu. Sumpah. Pengaruh musiknya. Waktu kecil itu si Cobain sering didengar disetelin musik sama bibinya, musik dari Beatles coy. Banyak sekali lagu-lagu The Beatles yang pernah dia dengar, salah satunya Hey Jude. Selain itu Cobain suka banget sama band-band beraliran rock klasik ala tahun 70-an seperti Queen, Aerosmith, Led Zeppelin, Black Sabbath, Kiss, AC/DC. Tapi seiring berjalannya waktu dia juga lambat laun menyukai aliran musik punk rock. Nah, dari punk rock inilah terciptalah aliran musik yang bernama grunge. Punk rock yang dia senengin, grup band punk rock yang dia senengin yaitu Sex Pistols. Lo tau kan? Kalau nggak tahu tulis di kolom komentar. Oke? Cobain dan Nirvana. Nah, Cobain dan Nirvana itu kayak biji lah coy, nggak bisa dipisahin, satu sama lain udah nyatu lah. Cobain ya Nirvana, Nirvana ya Cobain. Nah, asal muasalnya dari Nirvana ini, di masa-masa sekolahnya dia sering pindah-pindah tongkrongan coy, nyari temen yang pas gitu. Ya lu juga pastilah rasain kalau misalnya temen yang gak pas, gak cocok. Ya juga sama coy, nyari temen yang satu aliran musik sama dia, nongkrong, ngejam. Kalau kita bahasanya ngejam ya, ngejam, latihan sampai akhirnya dia ketemu sama yang namanya Krishna Poselik. Oke, tahu kan Krishna Poselik? Nah, kebetulan si Krishna Poselik itu mamahnya punya salon kecantikan. Nah, dia itu main di atas rumah, dan si Krishna Poselik itu rumahnya 2 tingkat ya coy. Dia main musik di atas salon kecantikan ibunya. Nah, seiring berjalannya waktu, lama kelamaan si Krishna Poselik ini cocok coy sama si Cobain. Karakternya sama, penyuka punk rock. Akhirnya si Cobain itu nawarin, nih gue punya lagu nih, lagunya dia tuh di band sebelumnya dia, nih gue punya lagu nih, lu mau nggak bikin grup band bareng gue, kata si Cobain. Ya Krishna Poselik nggak langsung menerima gitu, dia juga mikir-mikir dulu, yang akhirnya berbulan-bulan akhirnya setuju, dan dibentuklah grup band yang namanya Nirvana. Dari konsep Nirvana ini, konsepnya konsep Buddha ya, dimana konsep ini tempat merasakan kesenangan dan tidak ada yang namanya rasa sakit di situ. Konsepnya gitu coy. Sepanjang karirnya Nirvana itu ganti-ganti drummer sampai akhirnya dia ketemu sama drummer si Dave Grohl.
Dave Grohl, dan dia itu ngerasa cocok gitu sama dia. Ya akhirnya sampai tahun 94, sampai tewasnya Cobain, dia cocok tuh. Sampai akhirnya di tahun 94 itu kan kematian Cobain, lalu Nirvana itu bubar. Soalnya Nirvana tanpa Cobain kayak sayur tanpa garam coy, kata Inu coy. Atau Cobain tanpa Nirvana. Nah, debut pertamanya itu Nirvana mengeluarkan album yang berjudul Bleach. Nah, album tersebut dipengaruhi oleh grup-grup band punk rock sendiri. Nah, di tahun-tahun berikutnya, di tahun 1991, Cobain dan grup bandnya Nirvana merilis album yang berjudul Nevermind. Wih coy, bisa nyaingin Michael Jackson coy, gila. Iya, dia itu ngeluarin album Nevermind bisa menggeser albumnya Michael Jackson yang berjudul Dangerous. Gila nggak coy, istilahnya Nirvana pendatang baru lah, bisa menggeser legenda pop dunia Michael Jackson di tangga lagu Billboard Amerika Serikat. Keren kan coy. Ya singlenya ya lu pasti tahu kan, Smell Like Teen Spirit. Ya itu. Tapi di album tersebut, di album Nevermind ini, ada lagu-lagu yang gak kalah hebatnya, Come As You Are sama Breed. Sejarah lagu Smell Like Teen Spirit. Sejarahnya Smell Like Teen Spirit itu gara-gara temennya yang bernama si Kathleen Hanna. Dia itu nulis di dindingnya rumah si Cobain, "Could smell like Teen Spirit." Teen Spirit itu pun diambil dari nama deodoran. Jadi Cobain, si Kurt baunya mirip Teen Spirit. Si Kathleen Hanna ini adalah vokalis grup band Bikini Kill, yang merupakan dia itu salah satu aktivis juga, aktivis perempuan gitu. Dan waktu itu ya lagi diskusi lah Cobain itu. Dan dia iseng tulisan, nulis lah. Ya akhirnya Cobain melihat bahwa wah ini suatu bentuk luapan emosi revolusioner gitu coy. Jadi ditulislah lagu Smell Like Teen Spirit gitu coy. Nah jadi si Kathleen Hanna ini menginspirasi banget terbentuknya lagu Smell Like Teen Spirit coy. Nah kesuksesan ini pun akhirnya menyebar ke seluruh dunia, bukan cuma di Amerika, sampai ke Indonesia coy. Mungkin kalian juga yang nonton video gue ini salah satu fansnya dari Nirvana. Walaupun Nirvana itu aliran musik yang banyak rock dan punknya, tapi Cobain punya ciri khas tersendiri gitu. Jadi bisa membedain antara punk, rock, dan grunge. Jadi punya ciri khas sendiri lah grunge itu. Jadinya banyak sekali orang-orang yang merasa, ini ada aliran baru yang lebih enak, lebih simpel. Gitu coy. Nah untuk misteri kematiannya gue gak bisa ngomong banyak sih. Cuma gini ya coy. Kalau kematian seseorang itu kan ditentukan oleh Tuhan. Cuma kita di sini melihat ada beberapa kenyagalan coy. Salah satunya adalah pistol yang digunakan, itu shotgun laras panjang coy. Ya menurut detektif si Tom Green bahwa laras panjang dibuat
untuk bunuh diri. Ya kalau misalnya ras pendek kan tinggal gini doang coy, mati. Ini ras panjang coy. Nah di TKP tersebut pun nggak ada tuh yang namanya sidik jari si Cobain di senjata yang digunakan itu untuk membunuh dirinya sendiri. Ada coy. Ya mungkin gua nggak mau terseret banyak ya tentang kematian Cobain. Yang jelas gua cuma ngasih tahu tentang misteri-misteri si Cobain itu dari sejak dia kecil sampai besar, sampai akhirnya dia tewas mengenaskan gitu. Ya banyak sekali orang yang wah dia itu dibunuh oleh bininya katanya si Courtney Love karena pengen hartanya itu, harta si Cobain itu jatuh ke dia gitu. Ya kalau misalnya cerai kan hartanya jatuhnya ke anaknya gitu. Ya itu sih, apapun itu kita doain aja semoga si Cobain itu tenang di sana, di alam sana, dan kalian sebagai fansnya bisa mencontoh hal-hal yang baik dari si Cobain, dari spiritnya, dari keuletannya, ketekunannya di dunia musik. Ya itu mungkin bisa jadi inspirasi kalian, misalnya bisa bikin grup musik loh. Kan ada yang bilang kalau pembunuhnya itu adalah pengasuh anaknya, Michael Coley David. Ya siapapun itu, semoga yang tadi Cobain bisa istirahat dengan tenang, karena kasus ini nggak digali lagi coy. nggak ada penggalian secara khusus lagi tentang siapa yang bersalah, apakah benar ini bunuh diri ataupun pembunuhan. Ya itu wallahu alam lah, cuma Tuhan yang tahu. Oke coy, mungkin itu saja video dari gua tentang sang legenda Kurt Donald Cobain. Nah, kalau kalian pengen cerita-cerita yang lain, tolong tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar setiap gua bikin video ada di notif kamu. Oke? Terima kasih telah menonton. Gua cabut dan ciao.